luar biasa. Anak-anak yang terkasih, selamat datang di kelas 4, di kelas anak-anak yang baru. Tidak terasa ya, sudah 1 tahun berlalu dan kini anak-anak sudah duduk di kelas 4. Yang tadinya masih kelas 3, sekarang duduk di kelas 4. Luar biasa, Bu Dewi ucapkan profisiat untuk kerja keras dan kebersamaan setahun yang lalu. Dan Bu Dewi ucapkan selamat datang di kelas 4 dan selamat belajar kembali. Baik anak-anak yang terkasih, di hari pertama belajar agama Katolik dan budi pekerti, kita akan mempelajari satu tema yang sangat menarik, yaitu aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Itu tema yang sangat menarik dan luar biasa yang akan kita bahas pada hari ini. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu Dewi mengajak anak-anakku yang manis ini untuk berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, sebagai anak Tuhan yang manis, kita mengambil sikap doa yang pantas untuk menghadap Tuhan. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur atas hari yang baru ini. Terima kasih untuk istirahat semalam yang menyegarkan jiwa dan badan kami. Bapa yang baik, di awal hari ini kami menyerahkan seluruh rancangan dan aktivitas kami hari ini. Semoga Engkau turut serta dalam segalanya, sehingga hari ini menjadi persembahan yang layak bagimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih sudah berdoa bersama Bu Dewi di awal kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Baik anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah mendengar bersama apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Yaitu apa tadi anak-anak? Aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Baik anak-anak yang terkasih, sekarang Bu Dewi mengajak anak-anak sekalian untuk melihat siapa sih laki-laki dan perempuan itu, atau bagaimanakah perbedaan yang khas antara perempuan dan laki-laki. Baik, untuk yang pertama kita melihat ciri fisik atau yang kelihatan dari seorang laki-laki. Ciri fisik seorang laki-laki yang pertama adalah berotot. Laki-laki dikenal memiliki otot yang lebih kuat daripada wanita. Lalu yang kedua, di sini laki-laki biasanya tumbuh jakun kalau sudah beranjak menjadi seorang laki-laki dewasa atau ketika sudah mengalami masa pubertas. Lalu yang berikutnya, laki-laki memiliki jenis kelamin apa anak-anak? Jenis kelamin laki-laki. Nah, kira-kira itu 3 hal mendasar yang paling membedakan antara perempuan dan laki-laki. Oh iya, satu lagi. Ketika laki-laki mengalami masa pubertas atau mengawali masa pubertasnya, dia akan mengalami yang namanya mimpi basah. Itu yang membedakan antara perempuan dan laki-laki dari segi fisik. Lalu yang kedua, mari kita melihat ciri fisik atau yang menjadi kodrat dari perempuan yang membedakan dia dengan laki-laki. Yang pertama, perempuan bisa mengalami menstruasi. Menstruasi itu dialami ketika perempuan mengawali masa pubertasnya. Yang kedua, perempuan bisa mengandung seorang anak. Lalu yang ketiga, perempuan bisa melahirkan. Dan yang berikutnya, perempuan bisa menyusui. Itu empat ciri fisik
yang dimiliki perempuan yang sama sekali tidak dimiliki oleh laki-laki. Kurang lebih seperti itu ya untuk perempuan. Baik anak-anak, Bu Dewi tadi sudah menyebutkan beberapa contoh perbedaan ciri fisik antara perempuan dan laki-laki. Itu tadi namanya perbedaan ciri fisik. Lalu ada perbedaan yang kedua yang sangat menonjol antara perempuan dan laki-laki. Tetapi sifatnya ini tidak tetap atau bisa berubah dari waktu ke waktu. Kalau ciri fisik tadi, yang biologis tadi itu tidak bisa diubah. Misalnya seorang perempuan dia akan tetap menjadi perempuan. Artinya jenis kelaminnya tidak bisa diubah menjadi laki-laki, itu sudah kodrat. Lalu perempuan bisa mengandung, itu tidak dapat ditukarkan dengan laki-laki. Laki-laki sampai kapanpun tidak bisa mengandung seorang anak. Nah, berikutnya kita melihat perbedaan yang kedua adalah perbedaan gender atau perilaku. Misalnya perempuan dikenal sebagai seorang yang lemah lembut, berperasaan halus, sedangkan laki-laki dikenal sebagai seorang yang kuat dan jantan. Tetapi hal tersebut bisa berubah oleh beberapa faktor, misalnya faktor lingkungan atau pergaulan. Nah, ada beberapa contoh, misalnya teman Bu Dewi, dia seorang laki-laki, memiliki fisik yang kekar dan kuat seperti laki-laki, tetapi perilakunya seperti perempuan. Itu dikarenakan dia tidak bergaul dengan laki-laki, tetapi sering berada bersama anak-anak perempuan, sehingga pembawaan dirinya atau perilakunya menjadi sama seperti perempuan. Lalu ada juga beberapa orang teman Bu Dewi, mereka itu seorang perempuan dalam segi fisik itu benar-benar normal perempuan, tetapi perilakunya seperti laki-laki, perkasa, kuat, dan sangat jantan ya, tidak mudah menangis seperti perempuan lainnya. Itu karena mereka dididik dalam lingkungan yang banyak laki-lakinya, sehingga mereka juga bisa meniru perilaku laki-laki. Itu yang namanya gender, dan gender itu bisa berubah, sedangkan ciri fisik tadi tidak bisa berubah. Sekarang mari kita melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap kodrat perempuan atau laki-laki. Nah, kita lihat yang pertama, misalnya pandangan masyarakat yang pertama itu adalah perempuan dan laki-laki adalah proses alamiah, bukan merupakan campur tangan ilahi. Anggapan ini biasanya ada di kalangan para ilmuwan atau ahli-ahli sains. Lalu yang kedua, pandangan yang beredar cukup luas dan cukup lama di masyarakat kita adalah pandangan yang mengatakan bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya dari perempuan. Nah, prakteknya misalnya yang boleh menuntut ilmu hanya laki-laki, yang boleh menjadi ahli waris hanya laki-laki. Nah, pandangan-pandangan tersebut melahirkan perlakuan yang keliru untuk perempuan, terutama di bidang keadilan dan status sosial. Misalnya kita lihat di zaman Yesus, ketika perempuan kedapatan berzina atau berbuat dosa, yang dihukum mati itu adalah perempuan saja, sedangkan laki-lakinya kemana? Laki-lakinya tidak mendapatkan hukuman sama sekali. Padahal kalau dilihat, perempuan itu bisa saja adalah korban dari laki-laki. Lalu yang beredar luas juga di masyarakat kita, tentu anak-anak masih mengingat satu tokoh ya, namanya Ibu Kartini. Dia adalah pejuang kesetaraan gender di negara kita. Di zaman beliau dulu, perempuan itu kerjanya cuma di dapur, menjadi ibu rumah tangga, di sumur untuk mengurus segala keperluan rumah tangga dan menjadi seorang istri. Jadi kodrat perempuan hanya di situ saja. Perempuan dilarang untuk mengeksplorasikan dirinya ke dunia luar. Nah, berkat perjuangan Ibu Kartini ini, akhirnya sampai sekarang
kita wanita-wanita Indonesia bisa juga mengambil peran seperti laki-laki. Seperti contohnya sekarang Bu Dewi bisa menjadi guru dan mengajar anak-anak sekalian. Itu adalah berkat jasa dari Ibu Kartini. Baik anak-anak yang terkasih, itu sekilas pandangan masyarakat tentang siapakah perempuan dan laki-laki dan bagaimana praktek perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam sejarah hingga sekarang. Baik, berikutnya mari kita melihat bagaimana pandangan iman Kristiani terutama kitab suci tentang hakikat atau kedudukan perempuan dan laki-laki. Nah, kita bersama-sama melihat kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31 dan kitab Kejadian bab 2 ayat 15 sampai dengan 25. Di situ dikatakan apa tentang perempuan dan laki-laki? Yang pertama, mari kita lihat. Perempuan dan laki-laki adalah sederajat. Artinya, kitab suci atau kitab Kejadian menolak anggapan yang mengatakan bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Mengapa? Karena dalam kitab Kejadian, manusia, perempuan dan laki-laki dikatakan sebagai citra Allah atau gambar Allah. Jadi, karena sudah menjadi gambar Allah, artinya kedudukannya sama atau sederajat. Lalu yang kedua, perempuan adalah penolong yang sepadan untuk laki-laki. Bukan penolong yang lebih tinggi atau lebih rendah dari laki-laki, tetapi sepadan. Artinya bahwa perempuan diciptakan sama dengan laki-laki kedudukannya, tidak lebih rendah ataupun tidak lebih tinggi. Lalu berikutnya kita melihat hakikat perempuan dan laki-laki menurut kitab suci adalah sebagai partner kerja. Artinya apa? Artinya bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan untuk saling bekerja sama membangun dunia. Anak-anak kalau membaca dalam kitab Kejadian, Tuhan menyerahkan Taman Eden bukan kepada Adam saja, kepada laki-laki saja, tetapi juga kepada Hawa yang menjadi ibu dari segala yang hidup, ya. Jadi Tuhan juga menyerahkan Taman Eden itu ke dalam tangan Hawa, ya, untuk diurus dan dirawat. Jadi ini mau menunjukkan kepada kita bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan berbeda untuk saling melengkapi. Itu pandangan kitab suci atau pandangan iman Kristiani tentang hakikat atau kedudukan perempuan atau laki-laki. Baik anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah melihat bersama apa saja yang menjadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki atau apa kekhasannya, baik secara fisik atau biologis maupun secara gender atau perilaku. Lalu yang kedua, kita juga melihat bagaimana pandangan masyarakat pada umumnya tentang kedudukan perempuan dan laki-laki dan bagaimana prakteknya dalam sejarah, ya. Misalnya tadi pada zaman Yesus, juga pada zaman Ibu Kartini di Indonesia. Lalu berikutnya kita juga melihat bagaimana pandangan iman Kristiani atau pandangan kitab suci tentang kedudukan perempuan dan laki-laki. Nah, beberapa pembahasan tadi bisa kita rangkum sebagai berikut, ya. Yang pertama, perempuan dan laki-laki diciptakan pada dasarnya berbeda, baik secara fisik atau biologis maupun secara gender atau perilaku. Yang kedua, perbedaan-perbedaan itu tujuannya bukan untuk menonjolkan salah satu pihak, bukan untuk menunjukkan bahwa karena laki-laki berotot maka dia lebih kuat dari perempuan. Belum tentu. Laki-laki mungkin bisa mengangkat beban sekuat apapun, tapi apakah dia bisa melahirkan? Nah, ini menunjukkan bahwa perbedaan yang ada tujuannya dan hakikat yang murninya adalah untuk saling melengkapi dalam usaha pembangunan di dunia ini.
Lalu yang ketiga, kita melihat dalam pandangan iman Kristiani, kita bisa mengetahui betapa luhur kedudukan manusia di mata Tuhan. Kedudukannya bukan lagi sebagai sahabat, bukan sebagai hamba, tetapi gambar Allah, hampir serupa dengan Allah. Meskipun bukan Allah, tetapi hampir serupa dengan Allah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan perempuan ataupun laki-laki itu untuk dapat bekerja sama, untuk dapat membangun dunia ciptaan Tuhan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita sebagai ciptaan Allah, karena sesama merupakan citra Allah, maka kita harus memperlakukannya dengan baik, tidak melihat perempuan lebih rendah atau laki-laki lebih tinggi. Jika kita masih memiliki anggapan seperti itu, maka itu sama saja kita menghina gambar Allah atau menghina kehadiran Allah dalam diri perempuan ataupun dalam diri laki-laki. Nah, anak-anak yang terkasih, kita diciptakan begitu indah oleh Allah dengan berbagai perbedaan yang ada. Laki-laki berotot, perempuan kulitnya lebih halus misalnya. Perbedaan itu tentu saja jika kita melihatnya dari sisi positif adalah suatu keindahan. Seperti bunga di taman, kalau warnanya hanya kuning saja atau hanya putih saja kurang indah. Tetapi jika ada warna-warna lain, maka taman itu akan terlihat indah. Atau misalnya dalam anggota tubuh kita, jika yang ada hanya kepala, apakah bisa berfungsi dengan baik? Tentu saja tidak. Seperti itulah hakikat perempuan dan laki-laki. Berbeda tetapi tujuannya untuk saling melengkapi. Nah, anak-anak yang terkasih, sikap kita yang baik terhadap perbedaan pandangan dalam masyarakat adalah yang pertama, kita menerima dulu diri kita. Misalnya Bu Dewi adalah seorang perempuan. Bu Dewi harus dengan ikhlas menerima dan mensyukuri Ibu Dewi sebagai perempuan yang normal, perempuan yang memang diciptakan demikian adanya. Nah, ketika Bu Dewi sudah berhasil mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, maka Bu Dewi bisa menghormati dan menerima lawan jenis seperti Bu Dewi menghormati dan mencintai diri Bu Dewi sendiri. Jadi untuk bisa menghargai dan mencintai perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang pertama kita mencintai dan menerima diri kita dulu. Lalu yang kedua kita mencintai dan menerima orang lain seperti apa adanya. Baik anak-anak yang terkasih, untuk pelajaran kali ini Bu Dewi rasa cukup sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin anak-anakku yang terkasih ini tanyakan, silakan chat saja di WA ya. Bu Dewi pasti akan membalas kalau ada yang anak-anak belum mengerti atau masih bingung, Bu ini maksudnya apa, silakan ditanyakan saja. Baik anak-anak yang terkasih, untuk tugas Bu Dewi akan sharekan di Fresto ya. Silakan dikerjakan dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab anak-anak sebagai seorang peserta didik. Nah, nanti dikerjakan, ada beberapa nomor latihan soal yang akan Bu Dewi berikan di Fresto. Baik anak-anak yang terkasih, terima kasih atas perjumpaan dan kebersamaan hari ini. Semoga apa yang Bu Dewi sampaikan bisa anak-anak ingat, dan yang paling penting bisa anak-anak praktekkan dalam kehidupan bersama setiap hari, terutama sebagai seorang perempuan dan seorang laki-laki. Baik anak-anak yang terkasih, untuk menutup perjumpaan kita di hari ini, karena tadi kita awali dengan doa, maka kita juga akan menutupnya dengan doa. Kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah yang boleh kami terima. Engkau telah menciptakan kami sebagai perempuan atau laki-laki. Hari ini kami bersama-sama telah mendalami anugerah ciptaan-Mu itu. Semoga kami semakin menyadari kasih-Mu itu
dan mampu menjaga dan mensyukurinya sebagai anugerah terindah dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.